Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya sampaikan kajian ini, saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya hadirin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan berbuat baik selama 1 tahun sehingga ketemu di Ramadan yang akan datang. Kemudian yang kedua, adatnya, tradisi kita, kalau sudah di Ramadan itu tradisinya di daerah kita itu saling memaafkan. Karena itu mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebuah tradisi. Tapi memaafkan itu tidak hanya di bulan Syawal saja. Kapan ketemu, yaitu kita berpisah, saling memaafkan. Saya akan bicara tentang makna dan urgensi Syawal. Maknanya dan urgensi Syawal. Ada beberapa urgensi dalam Syawal itu. Pertama, Syawal itu sebagai indikator keberhasilan Ramadan. Indikator. Jadi Ramadan itu, Syawal itu bisa menjadi, kalau bahasa kita, tetenger kepada kita semuanya. Berhasil enggak puasa Ramadan? Para ulama itu mengatakan begini, sawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan, balasan kebaikan yang lalu adalah kebaikan berikutnya. Jadi baik itu tidak berhenti, tidak berhenti. Dalam hadis riwayat Tirmidzi itu Rasulullah menyatakan, orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa bosan, tidak pernah merasa bosan terhadap apa yang pernah, kebaikan yang pernah didengarnya. Jadi mendengar sesuatu
baik terus dilakukan. Mendengar sesuatu lagi dirasa baik lalu dilakukan. Tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah. Sehingga perbuatan baik itu sampai dia berakhir masuk surga. Itu sifatnya orang beriman ketika melaksanakan atau mendengar suatu perbuatan yang baik. Maka indikator ini yang pertama ini maksudnya, jika setelah Ramadan itu kita masih rajin sholat berjamaah, masih rajin membaca Al-Quran, dan masih rajin menjaga lisan. Kita di bulan Ramadan kan lisan itu terjaga. Mau ngerasani orang nggak mau, nggak berani. Ngomentari orang juga nggak berani. Atau hibah orang itu nggak berani. Bisa menjaga lisan. Kalau setelah Ramadan itu seperti itu, sholat jamaahnya tepat pada waktunya, baca Al-Quran tidak berhenti, walaupun tidak banyak, tapi terus lesannya dijaga, maka itu pertanda Ramadan kita diterima. Itu tandanya, indikator pertama itu. Sebaliknya, jika setelah Ramadan itu kembali lalai seperti sebelum Ramadan, orang itu mengumbar lesannya untuk berbicara tanpa difilter, ngajinya rasa-rasen, sholat jamaahnya sudah pedot, maka kita patut khawatir, jangan-jangan di bulan Ramadan yang lalu amalan kita tidak diterima. Indikator yang kedua, nih, Syawal sebagai momentum istiqomah. Syawal itu sebagai momentum istiqomah. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr, surat 89, di ayat 99 itu ada kalimat kata Allah menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teman terjemahkan. Dan segala Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian kematian. Menyembah Allah itu menurut ayat ini tidak boleh pedot. Sampai kapan? Sampai datang kematian pada kita. Sampai datang kematian. Jadi ibadah itu tidak pernah putus. Ini namanya istiqomah. Namanya istiqomah. Ayat ini memberikan penegasan bahwa tidak pernah berhenti ibadah, tidak berhenti di bulan Ramadan. Syawal itu mengajarkan kepada kita untuk istiqomah sepanjang hayat, sepanjang hidup. Kalau sekarang ini Ramadan sudah selesai, di bulan Ramadan seperti itu, ibadahnya mulai pagi membaca Quran, sore membaca Quran lagi, selesai membaca Quran ada kajian menjelang berbuka, setelah itu sholat maghrib, sedikit sebentar lagi sholat isya, masih ditambah lagi sholat tarawih, setelah sholat tarawih masih membaca Al-Quran, luar biasa di bulan Ramadan. Dan itu bisa. Mengapa di luar bulan Ramadan tidak bisa? Itu ada tanda tanya pada kita.
Ya, ada apa gitu lah. Apa wis pedot ngono ta kira-kira. Jadi ibadah itu kalau kayak musiman loh. Musim Ramadan ibadahnya sungguh-sungguh. Setelah Ramadan wis ibadahnya gak patah sungguh. Nah ini yang patut dipertanyakan di bulan Syawal. Kemudian indikator yang ketiga, Syawal sebagai bulan sosial, bulan rekonsiliasi, bulan rekonsiliasi. Tradisi halal bihalal itu berkembang di kalangan masyarakat adalah bentuk nyata dari ajaran Islam tentang silaturahim. Tentang silaturahim. Ono sing nyebut silaturahmi. Nggih. Tapi silaturahim ini tulisannya silaturahim aja. Kalau silaturahim itu menyambung persaudaraan. Silaturahim itu perut apa? Rahim gitu. Kasih sayang rahim. Kemudian di situ saling memaafkan satu sama lain, lalu memperkuat ukhuwah, persaudaraan. Itu di bulan Syawal, bulan sosial dan bulan rekonsiliasi. Dalam konteks ini, Syawal itu menjadi sarana memperbaiki hubungan sosial yang sempat terenggang. Makanya pemerintah juga perhatian pada kita semua. Sadurunge Syawal itu perai, marine Syawal juga diberi libur yang kerja. Itu tujuannya supaya memperbaiki hubungan sosial, melencer ke sana kemari untuk menyambung silaturahim yang sempat terenggang. Sudah lama tidak ketemu, akhirnya bisa ketemu. Ketiga. Lalu yang keempat, indikatornya adalah Syawal sebagai momentum menjaga spiritualitas. Jangan sampai semangat ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Itu namanya musiman. Musim ibadah. Musim gak ibadah, pray. Jangan musiman. Ramadan itu melatih. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah, syahrun muasah. Bulan Ramadan itu syahrun muasah, yaitu syahrun bulan pendidikan. Jadi dididik di bulan Ramadan, dilatih, mulutnya dilatih tidak gampang membicarakan orang lain. Wah, situ ini wangil, mulut ini sulit ini. Mungkin kalau dengan teman itu artinya bisa menjaga, tapi di keluarga sulit loh. Kalau tidak kedua-duanya itu mengerti, sulit loh. Misalkan di keluarga istrinya misalkan pas membicarakan tetangga, si lanang meneng ae, gak komentar meneng ae, dijak ngomong meneng ae, iso jadi tukaran loh. Oke, iso jadi tukaran. Si wedok komentari, sampeyan iki budek gak dijak ngomong gak gini, nyawut, bisa tukaran lah. Sakjane sing lanang ku kepingin, kepingin menjaga mulutnya, ingin jaga lisan. Tapi kadang-kadang yang satu ini tidak mengerti gitu. Mulai dipedot dia rame, rasanya tonggo. Terus gak diwawu loh. Gak diwawu tambah susah mana teman. Oke.
turu gak iso enak ya. Kalau pindah tidur gak iso turu ya. Soalnya menjaga lisan itu sulit, kecuali orang yang benar-benar paham. Makanya ano hadis niku riwayat Tirmidzi. Min husnil islamil mar'i, sebaik-baik Islamnya seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi. Orang itu mampu meninggalkan ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak berguna. Bisa diterima. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yaitu orangnya Islamnya baik. Islamnya baik. Bisa nggak kira-kira tengok-tengok menu, gak ngomong belas sak jam, ono kancane Pak. Bisa nggak tengok-tengok sak jam gak ngomong belas, baru ngomong sak jam kan? Itu pun yang dibicarakan yang penting saja, yang perlu. Gak ada Pak, kecuali orang yang bisa menjaga lisannya. Dan mereka yang sudah menjaga lisannya nggak ada suudon, masih tunggu-tunggu gak ngomong, nggak ada suudon, nggak ngarani kancane gitu. Mau soal tunggu-tunggu sampai sak jam, ngomong pisan gak iso ngomong be wong ya gak ada ngomong dan betul ada ngomong. Itu namanya orang yang bisa menjaga lisan. Sesuatu yang tidak perlu ngobrol ke sana kemari yang nggak perlu, apalagi ada hubungannya dengan manusia. Dia bisa meninggalkan, yaitu Islamnya baik. Orang itu Islamnya baik. Di Ramadan itu bulan melatih. Karena hanya 1 bulan. Nah, hidup kita ini 12 bulan. Yang 11 bulan itu, yang 1 bulan dilatih di bulan Ramadan, yang 11 bulan praktek. Makanya Syawal itu bulan menguji. Kita diuji. Bagaimana mari dilatih itu, sekarang ujiannya 11 bulan yang datang. Orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah, bukan yang rajin hanya di Ramadan, tetapi yang konsisten setelah Ramadan. Jadi tetap ayo, tetap. Kalau di Ramadan sholatnya tahajud diganti sore, karena itu pendapat Umar bin Khattab. Sajane tahajud itu kan malam, ya. Diganti sore itu pendapatnya Umar bin Khattab. Rasulullah itu sholat malam di bulan Ramadan itu tengah malam, terus ada sahabat mengikuti. Rasulullah tidak mencegah, dibiarkan saja. Nah, setelah selesai Rasulullah pulang, orang-orang itu ngandani kancane, wih, Rasulullah mambengi sholat aku melok bersama dengan Rasulullah. Wah, tersebar. Besok tuh akeh wong itu. Rasulullah ikut sholat diikuti oleh mereka. Juga dicegah oleh Rasulullah. Tambah tersebar. Besoknya lagi tambah banyak di masjid itu. Akhirnya Rasulullah tidak keluar. Nah, mereka yang nunggu itu yang nunggu sampai subuh. Sehingga Rasulullah begitu subuh keluar, ada yang bertanya, ya Rasul, kemana tadi malam? Kami menunggu sekian banyak orang. Ya, saya tahu kamu banyak ngumpul di sini. Saya khawatir, jangan-jangan sholat seperti ini diwajibkan pada kamu nanti. Kamu berat, tidak bisa melaksanakan. Jadi Rasulullah itu sholat malam di bulan Ramadan itu seumur hidup yang berjamaah itu hanya 2 hari, seumur hidup.
Seumur hidup kan suwe Bang. Hanya 2 kali. Nah, ketika zaman Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat beliau, ketika zaman Umar bin Khattab, mau mengumpul waktu hari Ramadan itu. Akhirnya sahabat lain disuruh ngimami, terus berjamaah. Salat Isya itu, dia mari salat Isya. Nah itu namanya waktunya disorekan. Ya sudah masuk malam. Namanya malam itu mari Isya itu malam. Jadi sudah masuk malam, sore terus sholat berjamaah tahajud itu. Loh mengapa kok disebut sholat tarawih? Karena pelaksanaannya sholat itu baru. Ya sampai sekarang sebetulnya. Pelaksanaannya sholat itu setelah 2 rakaat pegel, eren, bijak-bijak sikil, ngomong-ngomongan kancane, ngeten. Terus sholat mana 2 rakaat. Mari 2 rakaat pegel, main ngene Mekah Bu, tawaf. Mari tawaf, mari ngono terus sholat mana 2 rakaat sampai 11 rakaat. Nah, orang melihat itu maka menyebut sholat di malam Ramadan itu modelnya sholat taraweh. Taraweh itu artinya pelan-pelan, santai-santai. Santai-santai itu ya leren, kalau orang leren. Oh ya Dewi misalkan melakukan di malam hari ini, misalkan 2 rakaat leren setengah jam, terus 2 rakaat mana? Boleh enggak? Boleh, sama saja. Itu sebutannya tarawih. Jadi niatnya tetap sholat tahajud. Ayatnya Pak Bu di surat 73 panjang pisan. Surat 73. Di ayat mulai ayat 1. Ya ayyuhal muzammil. Ayat 1. Hai orang yang berselimut. Nah, tidur itu berarti. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat di malam hari. Gila, perintah sholat malam. Illa qalila. Kecuali sedikit daripada. Santai. Sedikit itu ya kakek. Santai. Sholatnya lu santai. Kapan waktunya sedikit itu? Nisfahu awingkus minhu qalila. Yaitu seperduanya. Seperdua itu jam 12 bengi. Terus? Atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Kira-kira setengah 12 ya. Dikurangi. Setengah 12 atau pukul 11 dikurangi sedikit. Ayat 4, auzid alaihi warotilil qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu. Nah, lebih dari pukul 12. Ini perintah dari langit loh. Lalu aku mari sholat. Terus ya Allah ngeten. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi maca Quran itu tartil, perlahan-lahan. Ada orang baca Quran itu gak jelas. Ada. Ah itu gak melok Quran. Baca Quran itu mestinya tartil. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata lu jenenge tartil. Iki sing perintahe di ayat 1 sampai 4 surat 73. Ada yang surat 17 Pak. Ini di ayat 79.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersolatlah tahajudlah kamu. Sebagian malam bersolat tahajudlah kamu. Pertanyaan saya, ada tidurnya enggak di sini? Ada. Ini loh, ayat ini. Ada tidurnya? Mana ya? Nggak ada kan? Lah, ayat itu mau. Hai orang yang berselimut, berarti tidur. Bangunlah untuk sholat malam. Jadi sholat malam itu turu dhisik oleh, gak ada turu ya oleh. Kalau disimpulkan ini, kesimpulan sholat malam harus tidur dulu gak oleh. Ayat kamu nunggu. Jadi sholat malam itu tidur boleh, tidur dulu oleh dan gak ngantuk. Gak bisa turu bengi. Garap pekerjaan misalkan sampai malam, loh sampai jam 12 bisa langsung sholat tahajud, boleh enggak? Boleh seperti ayat ini. Lanjut. Sebagai suatu ibadah tambahan bagi. Nah ini. Jadi sholat malam itu ibadah tapi tambahan untuk kita. Yang wajib itu 5 waktu itu. Terus Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. kalau mudah-mudahan itu yang mengatakan Allah dan berfirman Allah itu artinya pasti. Makanya di ayat 73 nih kau surat 73 di ayat 5 kan itu. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya inna sanulqi aku akan memberikan perkataan yang sangat berat kepada orang yang sholat malam itu. Perkataan berat itu apa? Perkataan yang tidak semua diberi. Contohnya, misalkan Pak Presiden akan mengangkat Menteri Pendidikan. Apa diumum no? Mengangkat Menteri Pendidikan diumum nggak? Diumumkan nggak? Enggak, langsung ditanya teleponnya si orang itu nomornya berapa? Presiden nelpon dari dalam kamar, Pak. Setelah ditanya dari saking sinten, aku presiden. Loh, nggih wonten kersa Pak Presiden. Menesuk mrene orang. Datanglah ke saya ke istana. Datang ke istana itu sudah dijemput tuh. Sampai di sana tepat waktunya terus dikandani karo presiden. Kamu saya angkat menjadi pembantu saya ngurusi urusan pendidikan di negara ini. Itu namanya perkataan yang berat, Pak, kalau sesama manusia. Tapi hanya diberikan kepada orang yang sholat malam saja. Nah, Allah memberikan perkataan berat kepada orang yang sholat malam. Yang sholat malam itulah yang akan diberi perkataan yang sangat berat, yang tidak diberikan kepada yang lain. Artinya seperti ini, mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Terpuji menurut Allah loh. Tapi belum tentu terpuji menurut manusia. Tapi menurut Allah terpuji, pasti orangnya enak di hadapan Allah nanti. Jadi kembali ke sini loh. Karena itu di bulan Ramadan itu melatih, bulan Syawal itu menguji kita, diuji. Nah, di bulan Syawal ini kita jaga 3 hal yang penting, Pak. Pertama, menjaga ibadah pribadi dengan cara melanjutkan puasa sunnah Syawal. Dalam 1 bulan itu ada 6 hari. Rasulullah dawuh
Man shoma Ramadhana summat ba'ahu sittan min Syawal. Orang siapa yang puasa Ramadan 30 hari kemudian diikuti puasa Syawal 6 hari, kana kasyamud dahri. Hadisnya riwayat Muslim adalah seolah-olah orang tersebut berpuasa sepanjang masa, setahun muput loh. Puasa Ramadan 30 dino ditambah 6 dino, tapi kita tidak puasa terus menerus enggak, tapi Allah memberikan pahala seperti berpuasa setahun muput. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita jaga ibadah pribadi, terus istiqomah berjamaah dan memperbaiki atau memperbanyak zikir dan tilawah. Yang kedua, ini harus kita perhatikan, kita jaga, menjaga ukhuwah. Syawal adalah bulan memaafkan. Jangan ada lagi di antara kita itu yang dendam, iri hati, dan penuh permusuhan. Jangan. Karena Rasulullah SAW itu nggak pernah bersabda mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, pesan penting loh, menjaga akhlak. Ramadan melatih kita menahan diri, maka di bulan Syawal akhlak itu harus tetap hidup jujur kayak Ramadan. Amanah, ya intinya menjaga lisan. Lalu saya bicara ini tradisi halal bihalal. Halal bihalal itu tidak diajarkan bukan ajaran Islam, tapi itu tradisi. Dan tradisi ini baik. Kalau ajaran Islamnya itu begini, wal afina anin nas, dan maafkan atau memaafkan orang-orang yang baik itu ialah salah satu diantaranya memaafkan sesama manusia. Itu ajaran Islamnya. Itu di Quran surat 3 ayat 134. Nah, lalu halal bihalal itu apa? Itu kata majemuk. Kata majemuk dalam bahasa Arab itu berarti halal dengan halal, atau sama-sama halal. Tapi kata majemuk ini tidak dikenal oleh kamus Arab, itu tidak ada halal bihalal. Nah, masyarakat Arab di Mekah dan di Madinah justru biasa mendengar para jamaah haji Indonesia ini dengan keterbatasan bahasanya, kan gak iso ngomong bahasa Arab. Kata tuku halal, kono jawab halal. Jadi kalau mau ngicipin halal, sing kono jawab halal. Artinya boleh, karena keterbatasan bahasa ini. Ketika bertransaksi di pasar-pasar itu, karena bukan bahasa kita, bahasa Indonesia, orang Indonesia tidak ngerti bahasa Arab. Nah, lalu halal bihalal di Indonesia ini asal mulanya begini. Tradisi halal bihalal itu mula-mula dirintis oleh KGPAA. Napa KGPAA itu? Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Jenenge wong ngene. Ya. KGPAA. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara.
Beliau ini lahir pada tanggal 8 April tahun 1725. Suwi saiki wis tahun 2000. Nggih. Kemudian beliau ini terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyowo. Ini yang sejarah ya. Pangeran Sambernyowo. Nah, Pangeran Sambernyowo atau KGPA ini untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat pikiran dan biaya. Maka setelah Idul Fitri itu diadakan pertemuan dengan raja, punggawa, raja, dan masyarakat biasa. Para prajurit semua serentak di balai istana ini. Apa yang dilakukan? Semua punggawa atau prajurit dengan tertib melakukan sungkem terhadap raja dan permaisuri. Kan menghemat waktu itu. Ya, menghemat tenaga. Gade melayu rono melayu ini kan. Sungkeman itu pisan tok nang ngene balai istana itu. Rupanya oleh para organisasi dinilai baik, Pak. Dinilai baik kegiatan itu, tradisi itu. Para organisasi yang ada di Indonesia ini akhirnya mengikuti cara yang demikian itu, ngumpul bareng. Jumlah keluarga misalkan ono 25, Bu. Teko nang omahe wong 25 kan yo berat. Tapi lek ngumpul dadi siji, lah itu melok namanya halal bihalal. Melok kegiatan KGPA tadi. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I. Namun justru patut dipertanyakan juga kalau itu dilaksanakan dengan baik, tidak bertentangan dan syariat agama, boleh kan? Tapi kalau sudah menyimpang, ini sangat bahaya dalam ketauhidan kita. Contoh ya, ada di daerah di Pulau Jawa ini, rupanya di bagian barat sana, di Solo, Surakarta, Jogja, Sawal itu dijadikan kegiatan namanya grebek. Jenenge grebek sawal. Nah, grebek sawal itu modelnya adalah apa? Iring-iringan banyak gitu orang, iring-iringan orang banyak. Dengan adanya makanan yang ditumpuk itu Pak, kayak gunung itu. Apa jenis? Gunungan. Terus dibagi-bagikan royokan. Nah, sing oleh itu sangat gembira, Pak. Karena dianggap ini sangat berkah digomole. Lah iki sing gak bener. Jadi kegiatan halal bihalal yang seperti ini yang tidak diperintahkan atau tidak patut Pak Bu dalam Islam. Kalau mereka yang tidak berislam ya biasa-biasa saja, tapi bagi orang Islam Pak Bu bahaya ketauhidannya. Betul. Kacang digomole, kacang lanjar digomole. Karena digrebek tadi namanya grebek sawal. Komentarnya ini membuat barokah dalam hidup kami. Bukan barokah itu dari Allah, tapi dari panganan itu. Nah, itu sih gak bener. Kemudian ada ayat di surat 94. Di ayat 7 dan ayat 8 itu Allah menyatakan gitu. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Kami terjemahkan. Maka
apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Iya, ayat ini umum. Kalau kita sudah menyelesaikan di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh tadi, selesai terus mendapat gelar, diberi gelar kita ini, diberi gelar oleh Allah gitu. Idul Fitri itu gelar. Aid itu artinya kembali, Fitri itu suci. Sing duwe Idul Fitri hanya orang yang berpuasa. Sing puasanya sungguh-sungguh di bulan Ramadan itu akhirnya mendapatkan gelar Idul Fitri. Sing gak poso, Pak Bu, gak oleh Idul Fitri, cuma uripe bareng ambek wong sing Idul Fitri. Paham? Nah, jadi sing gak poso gak oleh Idul Fitri, tapi melok Idul Fitri kadang-kadang kupatan di sadurunge kupatan. Padahal kupatan itu juga bukan ajaran Islam. Ada yang menerjemahkan itu. Kupatan itu terjemahan dari para ulama dulu. Kafatan. Kenapa? Kafatan. Kafatan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyeluruh atau sempurna. Poso Ramadan 30 dino ditambah 6 dino itu jenenge kafatan. Nah, wong Jawa itu senengane panganan, Pak. Akhirnya diarani napa? Kupatan. Senengane panganan. Tapi itu bukan bahasa hadis ya. Itu hanya para ulama untuk menggiring mereka itu supaya tidak terlalu sesat loh. Dikatakan seperti itu. Kalau sudah selesai, terus Allah ini, hadapilah atau kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Artinya setelah bulan Ramadan itu perkara besar itu aku ujian di bulan setelah bulan Ramadan itu luar biasa. Hadapi dengan sungguh-sungguh perkara yang baru itu. Karena kita tidak pernah tidak diuji oleh Allah. Semuanya diuji. Model ujiannya berbeda. Saya diuji Allah dengan panjenengan diuji Allah tidak sama. Tapi lorone podo. Modelnya sih nggak sama. Ono sing diuji fisik, ya. Ono sing diuji rumah tangga, ono sing diuji pekerjaan dan seterusnya. Tidak akan pernah berhenti. Selesai sudah ujian satu selesai, jangan dikira tidak ada ujian. Allah menyatakan, hadapilah ujian berikutnya dengan sungguh-sungguh. Hasilnya bagaimana? Ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Ya, begini. Jadi kita berharap hanya pada Allah. Tapi kita menyelesaikan dengan cara petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Hasilnya ya sudah kita serahkan pada Allah. Ini perintah dari langit. Kemudian Pak Bu, di surat 13 ayat 28 itu Allah menyatakan gini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat 13 ayat 28. Monggo. Oh, sampean terjemahkan. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nih. Yaitu orang-orang yang beriman. Orang beriman itu terus ya Allah. Dan hati mereka menjadi tentram. Orang beriman itu hatinya menjadi tentram. Kenapa kok jadi tentram?
dengan mengingat Allah. Ini orang beriman itu menjadi tentram hatinya karena mengingat Allah. Orang itu kalau sudah mengingat Allah tentram hatinya. Menghadapi apa saja itu tentram, tidak putus asa. Karena mengingat Allah, segala sesuatu yang mentakdirkan untuk Allah. Orang itu kalau sudah zikirnya banyak, itu tentram hatinya. Diulangi oleh Allah ayat ini, Bang. Ini kira. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Diulangi satu ayat itu 2 kali, Bang. Orang beriman itu kalau mengingat Allah, hatinya menjadi tentram. Allah mengulangi lagi, ingatlah. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Di bulan Ramadan itu zikirnya kepada Allah itu banyak nggak? Banyak, notok ya. Artinya begini, orang itu kalau sudah banyak zikir pada Allah, nggak mikir yang lain, hatinya menjadi tentram, senang untuk beribadah. Hatinya tentram, gak bergejolak. Itu karena mengingat Allah. Sama dengan begini, orang itu kalau mengingat Allah, Pak Bu, itu sama dengan begini. Saya beri contoh, ikan yang hidup di air asin selama 30 tahun. Waktu bendina kuno air asin ini selama 30 tahun. Iwak ini loh. Kalau iwak ikut saya ikut diserok, wis 30 tahun diserok ini. Terus digoreng. Pertanyaan saya, iwak asin apa mboten asin? Wis tahu loh. Tahunya loh. Artinya iwak sing teko laut tuh lah awake dhewe nang ngene Lamongan, ngene Tuban ngono. Golek iwak laut. Langsung digoreng, gak asin. Padahal hidup di laut itu 30 tahun di air asin. Pertanyaan saya yang kedua, kapan iwak itu asin? Nopo? Masa diuyai, Bang? Enten. Iwak iku asin. Bisa asin itu kalau iwak mati. Lek iwak urip diuyai mboten mati, mboten asin lho. Wong urip nang banyu asin gak asin kok. Baru asin lek iwake mati. Jadi iwak asin itu wis mati. Artinya begini, orang itu kalau keimanannya tinggi, zikirnya kepada Allah tinggi, walaupun campur dengan masyarakat Bromo Coran, ngertos Bromo Coran. Woi, campur Bromo Coran, campur hijau, campur akang, campur kuning misalnya. Orang tersebut loh, tidak akan terpengaruh sama sekali. Artinya seperti ikan tadi, tidak terkontaminasi dengan airnya. Orang yang zikirnya tinggi kepada Allah tidak akan terkontaminasi dengan lingkungan yang berbocorai. Koyok lengo ambek air. Masukkan dalam botol kok piok ini. Sama dekek botolnya. Campur nopo beda? Beda. Begitu Pak, anak orang yang beriman kepada Allah, yang sungguh-sungguh menzikir kepada Allah itu tinggi, jauh dari pengaruh. Kapan orang itu terpengaruh? Kapan orang itu terpengaruh? Kancane kuning malah kuning, kancane hijau malah hijau. Napa? Lek iwak mati. Nggih. Lah nek menungso kok campur Bromo Coran, dadak katut Bromo Coran. Berarti kaya iwak niku wau. Nggih.
orangnya tidak banyak berzikir kepada Allah. Iwak nih Bapak di laut nih ya. Kalau mau mati itu sudah kodrati Bapak dari Allah. Nek mau mati, mau mencolot nang gorengan ya, nang wajan. Iwaknya minggir loh. Ikannya itu minggir. Pernah nggak mendengar ikan terdampar? Banyak kan. Sing gede itu jenenge terdampar, lek cilik-cilik betul terdampar. Ngambang. Jadi minggir loh. Iwak ini mau mati, iwak ini mau mati. Gue minggir supaya dimanfaatkan oleh orang. Yang besar ya dimanfaatkan oleh orang. Laut itu kalau di magernya ya. Dikei batasan potong. Ini desa gini, kono desa iku, kono desa kono. Lah iwake terdampar begini. Orang yang punya desa itu moro. Semuanya betotong. Napa? Betotong. Nggih. Membawa tong. Nggawa pecok aku peceli. Dibagi sak desa. Lah iwak gedene sak truk ya. Iku dibagi sak desa. Karena iwake katene mencolot nangone wajan. Iwak itu atau ikan tadi tidak betah di habitatnya. Habitat ikan di mana? Air. Lek sudah nggak betah di air, berarti ikannya minggir mau mencolot nang wajan. Oke. Mau mati artinya ikannya mau mati. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, orang iman itu habitatnya di mana? Habitatnya orang beriman di masjid, di pengajian taklim ini, atau di tempat yang lain untuk kajian Islam. Itu habitatnya orang yang beriman. Lek wong iman kok gak betah nak pengajian, wong iman gak betah di masjid, pertanda koyo iwak iku mang kate mencolot nang wajan. Berarti iwake kate mati. Nek wonge gak betah no habitatnya, habitat orang yang beriman tadi, berarti orangnya hatinya akan mati. Kita jaga Bapak habitat kita ini jangan sampai hilang begitu saja. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan sampaikan ini. Manusia itu kalau salah ada dua. Satu salah kepada Allah, dua salah kepada manusia. Nek salah kepada Allah gampang. Sujud saja kepada Allah yang banyak, istighfar yang banyak, selesai. Contoh ini ya. Surat 4 ayat 17. Allah menyatakan ini. Innama taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan dan kejahatan. Ini loh, tobat yang diterima oleh Allah itu hanyalah tobatnya orang yang mengerjakan kejahatan, tapi lantaran jahil, gak ngerti ya Bu. Berbuat salah 50 tahun loh. Salah terus, barang krungu pengajian, loh ya Allah salah saya hidup ini, 50 tahun Bang. Kemudian mereka bertobat dengan segera. Nah, terus kembali kepada Allah, tobat segera. Padahal umurnya kena didik ya. Terus ya Allah, maka mereka itulah yang diterima Allah tobat. Diterima. Ya seperti itu yang diterima oleh Allah. Sehingga diterima ayat 18 ini. Dan di dalam tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang
di antara mereka. Nah, ini wonge berbuat jahat terus, salah terus sampai wonge loro akan datang ajalnya. Oleh maksiat itu terus gak berjalan terus, gak leren-leren sampai wonge loro nemen kate ajale kate metu. Dadak wonge muni ngeten. Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah, muni saiki aku tobat. Wis gak iso apa-apa Pak Bu. Saya mengatakan saya sekarang tobat, tidak diterima oleh Allah. Itu tobatnya orang yang tidak diterima. Seperti tidak diterimanya terus ya Allah. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Wonge mati dalam kafir. Mati dalam keadaan kafir. Lek kafir mati Islam diterima tobatnya. Lek kafir mati kafir enggak diterima tobatnya. Iku koyo wong iku mang. Maksiat baru ngomong saya tobat sekarang enggak diterima. Wong ki mati kafir yo enggak diterima. Mereka itu terus ya Allah, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang berat. Jadi kalau salah dengan manusia dengan Allah itu mudah. Yang berat itu salah terhadap sesama. Itu syaratnya harus dihalalkan sebelum meninggal. Nah, ini ada hadis Bapak. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang melakukan kedoliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan atau dimaafkan darinya. Karena di sana di akhirat itu tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya. Jika ia tidak punya kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya. Jadi tukar. Ada hadis Muslim panjang. Ini saya terjemahkan. Rasulullah pernah menyatakan dengan para sahabat. Rasulullah tanya, "Atadruna mal muflis?" Sahabatku, tahu kamu enggak orang yang muflis itu? Muflis itu orang bangkrut. Jawab mereka, qalu al muflisu fi nama la dirhama wala mata. Ya Rasul, orang bangkrut itu ya enggak punya dirham, enggak punya uang, enggak punya perhiasan, rumahnya terbakar. Kalau punya sawah ya sawahnya enggak panen. Gini ku yang bangkrut ya Rasul. Ayo dhewe lek ditakoni bangkrut tak ngoten ya jawabannya. Sama kan? Tapi Rasulullah menyatakan ini. Faqala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari umat saya. Ya'ti yaumal kiamati, datang pada hari kiamat bisolatin dengan membawa amalan sholat, wasiyamin dengan membawa amalan puasa, wazakatin dengan membawa amalan zakat. Wayati kot satamahada. Lalu ada orang yang datang dulu pernah disakiti hatinya, minta pengadilan pada Allah. Ada yang datang waqata bahada. Ada orang yang pernah dituduh zina. Wa akala malahada. Ada yang datang lagi pernah dimakan hartanya. Wasafaqata mahada. Ada orang yang pernah dibunuh di dunia. Ada enggak orang dibunuh itu? Banyak kan? Minta pengadilan Allah. Terus wadurobahada. Ada orang golongan manusia yang pernah dipukul. Rasulullah menyatakan wahada min hasanatihi, hada min hasanatihi, fayudha hada min hasanatihi. Kebaikan sholat, bagian zakat, kebaikan puasa itu diberikan pada mereka belum kebaikannya. Fa'in faniyat. Maka setelah kebaikan itu habis bahasa kita itu menjerit orangnya. Ya Allah, habis kebaikan saya. Pahala sholat saya mana, pahala zakat saya mana, pahala puasa mana.
Habis Pak, oleh yang sakit itu pernah banyak minta pengadilan yang maha adil. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayyudama alaihi. Setelah habis, sebelum menuntaskan semua orang yang pernah disakiti itu, ukhidha min khotoyahi, diambil dosa-dosanya orang tersebut, diambil semua dosa, eplok nang dipelek. Kemudian ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi, terus diperintah malaikat ambil mereka, seret mereka. Faturiha alaihi finnar, kemudian mereka itu diseret, dilempar ke neraka oleh malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ini karena salah dengan manusia. Makanya kalau kita ada salah, segera minta maaf. Itu gak pada orang saja, orang kepada keluarga. Istri pada suami, suami pada istri. Sama. Lek istrinya itu salah terus pada suami gak jaluk maaf, minta maaf, terjadi seperti ini. Begitu juga suami menyakiti istrinya terus, sebelum mati gak jaluk sepuro nang bojone, menemani pahala sholatnya, zakatnya diambil istrinya. Kalau habis masuk neraka, naudzubillah, padahal bojone dhewe. Makanya itu jaluk sepuro itu siapa saja. Semoga-moga kula panjenengan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang dipimpin oleh Allah dan menjadi orang yang husnul khatimah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.